Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang ke-7. Untuk melihat latihan soal yang ke-1 dan ke-6, teman-teman tinggal lihat aja video-video sebelumnya. Bagi yang mau bergabung ke website ASN Studio, teman-teman tinggal hubungi nomor yang di atas atau di bawah atau di samping sih, tergantung nanti editor. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan ada Zoom juga, nanti kita akan belajar bareng ke Zoom. Jangan lupa klik gabung grup ya, di sini yang di bawah modul itu kan link grup PPN P3K. Jadi teman-teman tinggal klik aja biar masuk ke grupnya. Tapi kalau udah yang terdaftar ke member, yuk kita mulai mengerjakan saja. Baik, soal yang pertama. Berikut ini merupakan terapi komplementer dalam keperawatan. 1. Akupresur, akupuntur, 2. Akupresur, 3. Meditasi, 4. Elektroakupuntur, 5. Laser moksibusi, 6. Pengobatan kinesiologi. Nah, terapi yang boleh dilakukan pada pasien kanker adalah, jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang A, ya akupuntur, akupresur, dan meditasi. Kalau elektroakupuntur itu akupuntur tapi disambungkan ke elektrik ya, ada listrik yang mengalir. Itu tidak disarankan untuk pasien kanker. Kemudian kalau laser moksibusi itu sama akupuntur juga tapi ada energi panas yang dialirkan. Kemudian kalau pengobatan kinesiologi itu seperti pengobatan otot ya atau bergerak. Nah, itu juga tidak dianjurkan oleh American Heart Association. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang isolasi karena luka gangren pada pedis sinistra yang masih mengeluarkan nanah dan bau sangat menyengat. Pada pagi dan sore hari, pasien diprogramkan untuk debridement. Saat dilakukan tindakan debridement, perawat merasa pusing dan mual. Bagaimana sikap perawat saat terjadi hal tersebut? Nah, seperti ini ya contoh-contoh soal dari P3K ya. A. Meminta izin pada pasien untuk berhenti sebentar. B. Meminta bergantian dengan perawat lain. C. Tetap meneruskan perawatan meskipun hampir muntah. Pilihan D sama ya. Ini human error. E. Mempercepat tindakan agar cepat selesai. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya betul sekali, jawabannya adalah yang A. Meminta izin pada pasien untuk berhenti sebentar. Itu gak apa-apa ya. Kalau misalnya tetap meneruskan perawatan meskipun hampir muntah, kalau nanti muntah akan sangat berbahaya. Selain tidak etis, tapi bisa juga menyebabkan infeksi pada kaki pasien yang luka. Kalau mempercepat tindakan agar cepat selesai itu melanggar prinsip akuntabilitas ya, tanggung jawab. Kita tuh harus bekerja dengan sesuai SOP. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 3. Kerusakan sel pankreas dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi insulin dan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah yang menyebabkan seorang mengalami diabetes mellitus. Trias DM yaitu poliuria, polidipsi, dan polipagia merupakan tanda dan gejala yang akan dialami pasien dengan peningkatan kadar glukosa darah tinggi. Apa yang dimaksud dengan polipagia? Nah, ini pertanyaannya itu sebenarnya bisa dijawab kalau kita membaca pertanyaannya dulu. Maksudnya kita tidak perlu membaca soal yang di atasnya itu, yang di sini nih. Yang kerusakan sel sampai glukosa darah tinggi itu tidak perlu dibaca. Kita cukup baca apakah yang dimaksud dengan polipagia. Ya, jawabannya yang mana teman-teman? Polipagia itu adalah peningkatan rasa lapar. Jawabannya yang B. Kalau poliuria itu peningkatan rasa ingin berkemih. Polidipsi haus terus ya. Jadi peningkatan sensasi rasa haus karena pengeluaran cairan yang berlebihan. Kita ke soal berikutnya. Bayi laki-laki berusia 4 bulan dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Pada pemeriksaan didapatkan berat badan anak 6 kg, suhu tubuh terukur 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, dan sebelumnya telah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Imunisasi apakah yang akan diberikan sekarang? Kira-kira yang mana teman-teman? Harusnya ini bukan 4 bulan ya. Kalau BCG dan polio 1 itu diberikan saat usia 1 bulan. Berarti tidak tahu mungkin ini telat karena prematur atau apa ya, atau karena ada infeksi yang lain. Nah, setelah diberikan BCG dan polio 1, maka bulan berikutnya itu adalah polio 2 dan DPT 1. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya.
Pada pasien dengan luka bakar harus dilakukan pemantauan tanda-tanda vital dan pengkajian adanya tanda-tanda shock pada pasien, yaitu tingkat kesadaran, saturasi oksigen, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, produksi urin, dan CRT atau capillary refill time. Berapakah CRT yang normal? A. 3 detik, B. 2 detik, C. kurang dari 2 detik, D. lebih dari 2 detik, atau E. 3 detik. Ya, jawabannya adalah yang C ya, yaitu kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik dicurigai ada gangguan perkusi jaringan ya, jaringan perifer. Jadi HB-nya itu kurang atau darahnya kurang ke perifer. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dirawat di ruang anak dengan anemia hemolitik dan telah menjalani hospitalisasi selama 3 minggu. Perawat akan melakukan terapi bermain untuk anak tersebut. Apakah jenis permainan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak saat ini? A. Bermain kerincing, B. Mewarnai gambar, C. Melipat kertas, D. Menyusun kubus, atau E. Permainan kerincing. Ini permainan kerincingnya juga ada 2 ya. Baik teman-teman, permainan kerincing itu diberikan pada pasien yang berusia 0 sampai 1 tahun ya. Jadi biar untuk mengetahui sensoriknya ya. Jadi dikerincing, jadi biar dia apakah nengok atau tidak. Jadi bukan yang A. Kemudian kalau mewarnai itu usia 6 sampai 12 tahun ya. Jadi untuk usia sekolah. Melipat kertas juga itu untuk usia sekolah ya, seperti origami. Maka jawabannya adalah yang D. Menyusun kubus. Nomor 7. Gerakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan. Berikut ini merupakan beberapa tatanan PHBS menurut Kementerian Kesehatan, yaitu A. PHBS di rumah, B. di sekolah. Saya nggak perlu bacakan PHBS-nya lagi ya. C. sarana kesehatan, D. tempat umum, atau E. semua benar. Jawabannya kira-kira yang mana teman-teman tentang PHBS menurut Kementerian Kesehatan? Jawabannya adalah yang E. semua benar. Jadi PHBS itu ada PHBS di rumah tangga, di sekolah atau institusi pendidikan, di sarana kesehatan, dan di tempat umum, di jalan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat beribadah, dan lain-lain. Dan satu lagi ada di tempat kerja ya. Baik, kita ke soal nomor 8. MEOWS merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan khusus pada pasien hamil yang dirawat inap. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya kegawat daruratan sehingga mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. Kepanjangan dari MEOWS adalah A. Modification Early Obstetric Warning Score, B. Maternity Early Obstetric Warning Score, C. Mother Early Obstetric Warning Score, D. Modified Early Obstetric Warning Score, atau E. Modification Early Obstetric Warning Score. Jawabannya yang mana teman-teman? Jadi EWS ya, ini sebenarnya sumbernya itu dari EWS atau Early Warning System ya. Nah, EWS itu terbagi menjadi 3, yaitu ada NEWS ya atau NEWS, yaitu National Early Warning Score. Ini instrumen digunakan untuk memeriksa EWS pada pasien lebih dari 16 tahun. Kemudian ada MEOWS yaitu Modified Early Obstetric Warning Score. Ini untuk kasus obstetrik. Jadi jawabannya adalah yang D. Satu lagi yaitu ada Pediatric Early Warning Score. Jadi instrumen EWS yang digunakan pada pasien anak yang berumur 0 sampai 16 tahun. Maka jawabannya adalah yang D di sini. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri akibat jatuh dari motor. Hasil pemeriksaan terdapat luka pada wajah dan bahu kiri serta kepala sebelah kiri. Pasien tampak pucat dan tidak ada pergerakan dada. Tindakan awal yang harus dilakukan pada pasien adalah A. Melakukan resusitasi jantung paru, B. Mengatur posisi pasien semipolar, C. Hentikan perdarahan, D. Berikan oksigen, atau E. Periksa jalan napas. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya, periksa jalan napas. A, B, C. Airway breathing sirkulasi. Sambil tetap
pertahankan itu ya, cervical ya. Kenapa? Karena ini ada luka di wajah, bahu kiri, serta kepala sebelah kiri. Jadi harus dijaga nih, jangan sampai terjadi cedera bertambah di bagian serviks. Serviks itu leher ya, bukan serviks yang di bawah. Serviks itu ada dua, ada leher di sini, ada leher rahim. Karena kan ada kanker serviks. Kanker serviks bukan kanker serviks yang di leher, tapi yang di leher rahim. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke klinik tumbuh kembang untuk pemeriksaan TDST. Pada saat pemeriksaan, pemeriksa meminta anak untuk menyebutkan nama temannya. Apakah sektor pemeriksaan yang sedang diperiksa? A. Personal sosial, B. Motorik kasar, C. Motorik halus, D. Bahasa, atau E. Kognitif. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, ini gampang ya. Maksudnya kan ini menyebutkan nama temannya. Berarti itu berhubungannya dengan sosialisasi ya. Maka jawabannya adalah yang A. Kalau motorik kasar itu gerakan otot yang besar, seperti berlari, melompat, itu merupakan motorik kasar. Kalau motorik halus itu melibatkan otot-otot yang lebih sederhana ya. Contohnya melipat gambar atau menggunting, dan memerlukan indera mata fokus ya, dan indera tangan. Kemudian bahasa ya, tentang bahasa si anak. Kalau kognitif itu tentang pengetahuan. Oke, ini soal terakhir ya. Kita coba lihat hasil kerjaan kita. Loadingnya lama, teman-teman. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi yang mau ikut bimbel, silahkan hubungi nomor yang tertera, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, di link ASN Studio. Kalau teman-teman sudah bergabung, misalnya sudah payment, jangan lupa teman-teman gabung ke grup WhatsApp, karena informasinya seperti link Zoom, dan kalau ada informasi tambahan itu disampaikan di grup WhatsApp. Oke, ini soalnya benar semua ya. Oke, 50 poin. Kalau teman-teman mau lihat pembahasannya, diklik yang pembahasan sini. Nah, ini masih loading. Ini ada pembahasannya. Lengkap sih, 1 sampai 10. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sukses buat kita semua. Semoga teman-teman lulus jadi P3K di tahun 2024. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.